kali ini saya akan membahas mengenai tata cara pengurusan izin usaha koperasi dengan mengambil study case KSU Desa Mandiri yang berlokasi di Wlingi, Kabupaten Blitar. Saya akan menjelaskan pengertian koperasi, pentingnya legalitas usaha, jenis-jenis izin yang wajib dimiliki koperasi, mekanisme pengurusannya, serta contoh penerapan nyata dalam kehidupan usaha. Koperasi merupakan salah satu pilar perekonomian Indonesia yang berbasis pada asas kekeluargaan dan gotong royong. Di berbagai daerah, koperasi menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat, mulai dari petani, buruh, pedagang kecil, hingga ibu rumah tangga. Namun tidak sedikit koperasi yang beroperasi tanpa memiliki legalitas yang lengkap. Padahal, legalitas bukan sekedar formalitas administratif. Ia merupakan fondasi hukum yang melindungi anggota dan pengurus koperasi, serta membuka akses terhadap program pemberdayaan dan pembiayaan dari pemerintah. Salah satu contoh koperasi aktif di daerah adalah KSU Desa Mandiri di Wlingi, Kabupaten Blitar, yang menjalankan beragam kegiatan usaha meliputi simpan pinjam, perdagangan, dan jasa produktif bagi anggotanya. Memahami prosedur perizinan koperasi seperti ini sangat penting agar koperasi dapat berkembang secara legal, transparan, dan berkelanjutan. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu kita pahami mengapa legalitas usaha menjadi hal yang krusial bagi koperasi. Pertama, legalitas memberikan kepastian hukum. Koperasi yang terdaftar secara resmi memiliki payung hukum yang jelas, baik dalam menjalankan kegiatan usaha maupun dalam melindungi hak dan kewajiban anggotanya. Yang kedua, legalitas meningkatkan kepercayaan anggota dan mitra. Koperasi yang memiliki izin resmi akan dianggap lebih profesional dan terpercaya, sehingga lebih mudah menarik anggota baru maupun menjalin kerjasama dengan pihak luar. Ketiga, legalitas membuka akses pembiayaan. Koperasi yang memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan akta pendirian resmi dapat mengajukan pinjaman ke bank atau mengikuti program pembiayaan seperti KUR dan dana bergulir LPDB, KUMKM. Keempat, legalitas mendukung pengembangan usaha jangka panjang. Koperasi yang legal dapat mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah, mendapatkan bantuan pembinaan, dan partisipasi dalam program pemberdayaan koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM. Oleh karena itu, legalitas usaha adalah investasi strategis bagi keberlangsungan dan pertumbuhan koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Karakteristik utama koperasi yang pertama, beranggotakan minimal 20 orang untuk koperasi primer, memiliki rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi, dikelola secara demokratis, keuntungan dibagi dalam bentuk sisa hasil usaha sesuai kontribusi anggota, dan yang terakhir merupakan badan hukum, sehingga terdapat pemisahan kekayaan koperasi dan kekayaan pribadi pengurus atau anggota. Jenis-jenis koperasi. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam atau KSP, yang kedua koperasi konsumen, yang ketiga koperasi produsen, yang keempat koperasi jasa, dan yang terakhir koperasi serba usaha seperti contohnya KSU Desa Mandiri ini. Berikut dasar hukum pendirian koperasi. Beberapa regulasi utama yang mengatur pendirian dan perizinan koperasi di Indonesia. Yang pertama, pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kedua, PP Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Yang ketiga, Permenkop Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian. Yang keempat, ada PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya untuk menyederhanakan proses perizinan usaha termasuk koperasi. Jenis perizinan yang wajib dimiliki koperasi. Yang pertama ada akta pendirian koperasi, yang kedua pengesahan badan hukum dari Kemenkop, yang ketiga
nomor induk berusaha atau NIB, yang keempat NPWP badan, yang kelima izin usaha simpan pinjam, khusus untuk KSP atau USP. Selanjutnya, terdapat beberapa tahapan pengurusan izin koperasi. Langkah pertama, persiapan pendirian. Langkah kedua, rapat pembentukan. Yang ketiga, pembuatan akta pendirian. Yang keempat, pengesahan badan hukum. Langkah kelima, pendaftaran NIB melalui OSS. Yang keenam, atau yang terakhir, pengurusan izin lanjutan. Berdasarkan pembahasan yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum yang memiliki peran strategis dalam perekonomian rakyat Indonesia. Dalam menjalankan usahanya, koperasi wajib memiliki legalitas yang lengkap, meliputi akta pendirian, SK pengesahan badan hukum dari Kemenkop, nomor induk berusaha, NPWP badan, serta izin operasional sesuai bidang usaha yang dijalankan. Dengan study case yang saya ambil, contohnya KSU Desa Mandiri, menunjukkan bahwa prosedur perizinan koperasi dapat ditempuh secara sistematis dan memberikan manfaat nyata. Oleh karena itu, setiap pengurus dan anggota koperasi diharapkan memahami pentingnya legalitas usaha dan segera melengkapi perizinan koperasinya agar koperasi dapat tumbuh secara aman, profesional, dan berkelanjutan, sesuai semangat koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi para pelaku usaha koperasi di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata.